Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali pada tema yang ketiga, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita memohon pada Allah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran di subtema 4 ini tujuannya yaitu yang pertama, murid dapat mengidentifikasi bahan alam untuk membuat kerajinan. Kemudian yang kedua, murid dapat menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, murid dapat menyebutkan teman laki-laki dan perempuan dan cara bersikap kepada teman. Kemudian yang keempat, murid dapat menaksir jumlah harga dari sekumpulan barang yang dibeli. Adapun pembelajaran pada tema ini berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anak-anak, pada subtema 4 ini, tugasku dalam kehidupan sosial, kita akan menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Perlu kalian ketahui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Adapun informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan cara satu. Bacalah cerita dengan seksama. Yang kedua, tandailah kata yang tidak kamu ketahui artinya. Kemudian yang ketiga, carilah arti di dalam kamus atau bertanya kepada guru, atau saat ini karena kita belajarnya di rumah, maka bertanya pada ayah bunda, ya, arti kata. Nah, nanti anak-anak coba kalian lihat di halaman 70, ya, di halaman 69 sampai 70 itu nanti kalian coba lihat mana arti atau kata yang belum kalian ketahui artinya. Nanti kalian bisa bertanya kepada ayah atau bunda, ya. Lalu berikutnya kita akan menaksir jumlah harga sekumpulan barang. Kamu dapat mengetahui harga seluruh barang dengan cara menaksir, ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering membeli beberapa jenis barang sekaligus. Untuk dapat membayar, kita harus mengetahui
total harga seluruh barang ya. Jadi kamu dapat mengetahui harga seluruh barang itu dengan cara menaksirnya. Nah, penaksiran harga berguna untuk mengetahui jumlah harga seluruh barang dengan cepat ya. Jadi dengan penaksiran harga kamu akan mengetahui jumlah barang-barang yang akan dibeli. Nah, perhatikan untuk menaksir harga barang, bilangan selalu dibulatkan ke atas ya. Ingat, bilangan selalu dibulatkan ke atas ya. Nanti dengan dibulatkan ke atas, kalian akan lebih bisa menghitung harga barang itu lebih mudah ya. Kemudian berikutnya kita perhatikan contoh ya. Di sini ada biskuit dengan harga Rp500. Lalu ada kue donat dengan harga Rp1.500. Kemudian ada kue tar harganya Rp2.000 dan kue mangkok harganya Rp1.000. Cara penyelesaiannya yaitu kita lihat biskuit, donat, kue tar, kue mangkok ya, harga sebenarnya. Biskuit 500 harganya, donat 1.500, kue tar 2.000, kue mangkok 1.000. Nah, kemudian kita taksir ya. Harga biskuit Rp500 ini, harga taksirannya ingat tadi ya, dibulatkan ke atas. Nah, jadinya Rp1.000. Kemudian di sini donatnya harganya Rp1.500, kemudian harga taksirannya menjadi Rp2.000 dibulatkan ke atas. Kemudian kue tar harganya Rp2.000. Nah, ini masih tetap Rp2.000 karena sudah bulat. Kemudian kue mangkok harganya Rp1.000, kita masih tetap taksirannya harga Rp1.000. Nah, harga sebenarnya kita jumlahkan terlebih dahulu. Misalnya 500 tambah 1.500 tambah 2.000 tambah 500. Semuanya jumlahnya adalah Rp5.000. Kemudian untuk harga taksiran 1.000 ditambah 2.000. Kan lebih gampang ya menjumlahkannya. Ditambah 2.000 ditambah 1.000. Nah, jadinya harga taksirannya Rp6.000 ya. Jadi harga sebenarnya Rp5.000 dan harga taksirannya adalah Rp6.000. Perhatikan, ingat ya, hasil taksiran jumlah harga seluruh barang tidak jauh dari jumlah harga sebenarnya ya. Jadi tidak jauh berbeda. Lalu berikutnya kita akan membuat kerajinan dari bahan alam. Di sekitar kita terdapat banyak bahan alam. Misalnya, bahan alam dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan ya, yang seperti contohnya ini. Bahan alam biji-bijian, ranting, daun kering, kulit buah, cangkang telur, dan juga cangkang kerang. Nah, di sini ada tempat tisu dengan hiasan dari cangkang telur. Indah kan? Nah, tinggal ditempel-tempel ya dengan lem, maka jadilah tempat tisu yang cantik sekali. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Lalu berikutnya kita akan menemukan persamaan kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Kosakata berbeda yang memiliki arti yang sama disebut
sinonim ya. Jadi kata yang berbeda tetapi memiliki arti sama itu disebut sinonim ya. Perhatikan ya. Jadi jangan lupa pokoknya yang memiliki arti sama walaupun katanya berbeda itu adalah sinonim. Contohnya berikut. Lihat, misalnya menolong memiliki arti juga membantu. Nah, ini memiliki arti yang sama. Menolong dan membantu itu sama artinya. Kemudian yang kedua, kolaborasi. Itu kerjasama. Sama artinya. Kemudian berikut yang ketiga, kelompok. Kelompok itu bisa juga disebut tim. Ramah bisa juga disebut menyenangkan. Nah, ini persamaan arti memiliki arti yang sama. Ya, itu namanya sinonim. Ingat-ingat ya. Sinonim adalah kosakata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Ya, perhatikan. Kemudian coba anak-anak nanti mencari sinonim kata-kata berikut ya. Nanti anak-anak boleh bertanya kepada ayah bunda. Sinonim dari bertemu apa? Kompetisi, kemudian melihat, kontan. Nah, nanti dicari ya sinonimnya apa gitu. Kemudian kita akan mengenal siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kita memiliki teman di kelas kita ya, ada laki-laki, ada juga perempuan. Nah, kita harus bersikap baik kepada semua teman kita. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan. Nah, jadi kita harus menciptakan kerukunan dengan selalu bersikap baik kepada teman-teman kita. Baik itu teman laki-laki maupun teman perempuan. Jadi kita harus bersikap baik kepada semuanya. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan ya. Jadi cerita pada dongeng bersifat tidak nyata atau hayal. Nah, melalui dongeng kamu dapat mengetahui contoh sikap yang baik yang boleh kita tiru ya. Jadi sikap yang baik yang boleh kita tiru misalnya kerjasama, toleransi dan lain sebagainya. Jadi kita hanya boleh meniru yang baik-baik saja. Nanti kalian akan mencoba membaca dongeng. Di situ ada dongeng Sigung yang Baik Hati di bupenamu halaman 76 ya. Nanti dibaca, difahami isi dongeng itu, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 77 ya. Tapi jangan langsung menjawab, harus difahami dulu isi cerita Sigung yang Baik Hati itu ya. Dipahami dulu baru menjawab pertanyaannya. Kemudian, nah, di sini ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Nah, kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah ya. Misalnya ini teman-teman kita di sekolah. Ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Mereka berbeda ciri-cirinya. Perhatikan gambar ini ya. Ini yang laki-laki. Ini adalah anak-anak perempuan. Siswa laki-laki
Nah, siswa laki-laki biasanya rambutnya pendek. Sedangkan untuk siswa perempuan berkerudung, rambutnya tidak kelihatan, ya. Terus kalau siswa perempuan biasanya pakai rok. Kalau laki-laki pakai celana. Nah, ini adalah untuk membedakan teman kita laki-laki dan perempuan, di antaranya itu, ya. Jadi bersikap baik kepada teman di sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kita harus bersikap baik kepada semua teman kita. Ayo sekarang kenali ciri-ciri temanmu. Ya, perhatikan apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Nah, nanti setelah kamu mengenali teman-temanmu, bagaimana ciri-ciri temanmu? Temanmu laki-laki bagaimana? Temanmu perempuan bagaimana? Apa yang kamu temukan yang membedakan temanmu laki-laki dan temanmu perempuan? Nah, kemudian bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan itu? Nah, lalu sekarang kita akan menentukan barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tertentu. Uang dapat digunakan untuk membeli barang. Harga keseluruhan barang harus lebih kecil atau sama dengan jumlah uang yang kamu punya. Ingat, harga barang yang akan kamu beli harus sama dengan uang yang kamu punya atau lebih kecil, ya, lebih sedikit. Harga lebih sedikit barang yang kamu beli itu lebih sedikit dengan uang yang kamu punya. Jangan lebih mahal dengan uang, lebih banyak dengan uang yang kamu punya, ya. Jadi harus lebih sedikit. Nah, misalnya di sini ada barang-barang berikut. Perhatikan ya. Misalnya ada penghapus. Penghapus ini harganya Rp500. Lalu ada buku gambar, harganya Rp2.000. Kemudian pensil warna, harganya Rp2.500. Lalu berikutnya ada penggaris dengan harga Rp1.500. Lalu uang yang kamu miliki adalah Rp4.000. Nah, uang Rp4.000 ini akan mendapatkan barang apa saja. Kamu bisa membeli barang dengan uang itu, uang Rp4.000 itu dapat barang apa saja, ya. Uang Rp4.000 yang kamu miliki. Nah, seperti ini misalnya 2.000 satu lembar tambah 2.000 satu lembar, ini lembaran 2 ini adalah jumlahnya Rp4.000. Nah, ini uangmu akan kau gunakan untuk membeli barang-barang di atas ini. Dapat apa saja dengan uang Rp4.000 ini? Ingat, tadi ketika kita membeli barang, jangan lebih dari harganya jangan lebih dari uang yang kita miliki, ya. Jadi misalnya contoh, uang kita Rp4.000 akan membeli barang, contoh misalnya ya, membeli buku gambar 2. Boleh tidak? Oh boleh, karena satu buku gambar harganya Rp2.000. Berarti 2 buku gambar jumlahnya adalah Rp4.000. Berarti kamu boleh membeli 2 buku gambar dengan uang Rp4.000. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba mencari lagi, dapat barang apa lagi dengan uang Rp4.000 ini, ya. Gampang kan? Coba nanti dicoba ya. Coba membeli barang apa saja. Ada penghapus, ada buku gambar, ada pensil warna, ada penggaris. Coba nanti kalian hitung dan jumlahkan barang yang kamu butuhkan dan harganya. Nah,
Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, jangan lupa pesan Bu Guru, rajinlah sholat dan mengaji, berbakti kepada ayah dan bunda, rajinlah belajar, tetap di rumah, dan juga jaga kesehatan selalu. Ya, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Dah.